Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas topik mengenai enumerasi, merupakan bagian dari tahapan kita melakukan peretasan sistem. Nah, di sini saya akan mereview kembali untuk tahapan hacking itu apa saja gitu ya, tahapan hackingnya. Yang pertama kita melakukan footprinting and recognition. Terus yang kedua adalah scanning network. Terus yang ketiga, di pertemuan ini kita membahas masalah enumerasi topiknya. Terus ada juga nanti di pertemuan minggu depan kita membahas analisis kerentanan. Nah, analisis kerentanan, setelah itu kita melakukan gaining access. Nah, dari gaining access kita ada maintenance access and placing backdoor gitu ya. Nah, di sini kita melakukan maintenance setelah kita melakukan gaining. Terus kita mencoba meletakkan semacam backdoor gitu ya. Contohnya ada kayak rootkit gitu ya, atau mungkin model lainnya gitu ya, supaya nanti kita mengakses sistem itu. Misalnya suatu saat kita mengakses sistem dari korban tersebut, kita tanpa perlu harus melakukan dari tahap awal gitu ya. Jadi kita udah cukup karena kita sudah meletakkan backdoornya. Terus itu selanjutnya kita akan melakukan clearing logs. Dari clearing logs itu kita menghilangkan jejaknya. Bagaimana nanti model contoh atau kita melakukan clearing logs gitu ya. Jadi kita tidak si korban tidak mengetahui setelah kita melakukan peretasan dari sistemnya gitu ya. Oke. Di sini penjelasan dari footprinting and recognition. Footprinting itu adalah proses membuat blueprint atau map dari jaringan dan sistem suatu organisasi. Jadi proses mengumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin tentang network targetnya. Terus ada informasi gathering. Nah, di sini kalau footprinting and recognition itu merupakan bagian dari pasif informasi gathering. Terus kalau recognition itu mendapatkan informasi dari observasi secara visual atau metode lainnya. Terus untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang target. Jadi kalau footprinting and recognition itu merupakan pasif informasi gathering gitu ya. Jadi bukan aktif tapi pasif. Terus di scanning network, kita di sini akan mencoba mencari port-port yang mana yang aktif yang terkoneksi di jaringan tersebut. Terus kira-kira port scanning yang terbuka bagaimana gitu ya. Terus ada mungkin kita membaca juga vulnerability scanning gitu ya. Jadi kita men-scanning kira-kira kerentanannya bagaimana gitu ya. Versi kerentanannya bagaimana. Nah, ini ada contoh beberapa tools yang nanti kita gunakan atau mungkin biasa lebih familiar di kalangan hacker, di antaranya adalah Nmap gitu ya. Terus dari konsep pertemuan kali ini untuk enumerasi itu apa gitu ya, kita melakukan pendaftaran dan mengidentifikasi service apa saja dan resource yang tertentu dari spesifik, mungkin lebih detail dari suatu target. Nah, tujuannya apa? Kita membuat daftar service-service yang dapat dijangkau dari lokasi kita. Jadi tidak hanya secara fisik, mungkin kita sudah mendekati sisi korban. Jadi seperti itu. Jadi beda kayak di saat kita melakukan footprinting and recognition, gitu ya. Kalau enumerasi, posisi target dengan kita itu lebih dekat, gitu ya. Bukan secara fisik saja gitu ya, tapi kita sudah masuk tahapan melakukan enumerasi atau aktif informasi gathering. Jadi aktif informasi gathering itu dimulai saat kita melakukan scanning network. Terus di sini perbedaannya. Nah, terus perbedaannya apa di saat kita tahapan di awal pertama kali recognition dibandingkan saat kita melakukan enumerasi saat ini. Nah, kalau recognition itu aktivitasnya tanpa menyentuh target, jadi secara remote gitu ya. Terus kalau di enumerasi kita menyentuh mesin target secara lokalnya. Kita udah mengetahui target kita gitu ya, alamat IP-nya berapa gitu ya. Terus dia berada di mana, di jaringan apa, di subnet berapa gitu. Kita udah menyentuh target tuh. Terus resikonya minimum untuk terdeteksi. Jadi di saat recognition dari sistem mereka tidak mudah mendeteksi kita gitu ya. Tapi kalau di saat enumerasi
kita sudah sistem mereka sudah mendeteksi adanya serangan gitu ya. Mungkin ini ada mulai attacker menyusup gitu ya dari sistem mereka. Di saat scanning pun juga sebenarnya sudah terdeteksi gitu ya, scanning network. Pertama mungkin dari firewall-nya akan mengeblok gitu ya. Kita melakukan scanning network itu sebenarnya firewall sudah mulai mendeteksi, oh ini ada proses melakukan scanning network yang mungkin tidak diizinkan. Atau mungkin dari IDS-nya, IDS ini akan mendeteksi. Jadi, oh ternyata ada proses melakukan scanning, jadi dia akan langsung mengeblok. Nah, di enumerasi ini potensi terdeteksi oleh korban sudah mulai gitu ya. Oh ini ada melakukan serangan nih. Terus di situ recognition itu informasi yang didapat belum detail dibandingkan di saat kita melakukan enumerasi. Jadi informasi dari si korban itu cukup banyak gitu, lebih detail. Nah, sedangkan di recognition itu adalah sifatnya adalah pasif informasi gathering, sifatnya pasif ya. Sedangkan di enumerasi itu lebih ke aktif informasi gathering. Selanjutnya ada tahapan enumerasi, yaitu kita mengidentifikasi akun user. Nah, itu akun user, terus ada akun sistem yang kita identifikasi, tapi kita belum mendapatkan passwordnya gitu ya, tapi baru mengidentifikasi akun. Oh ini akunnya, ini akun NetBIOS-nya, ini akun sistemnya. Nah itu kita udah mulai dapat tuh. Kita belum mendapatkan mungkin dari sisi rootnya, terus akun-akun apa saja yang terdaftar di situ, gitu ya, di sistem mereka, di sistem operasi mereka itu udah kita dapatkan, tapi belum sampai ke passwordnya gitu ya. Terus kita mengidentifikasi service-nya, nah gitu ya, service pelayanannya. Terus kita mengidentifikasi alamat IP-nya, sudah mengidentifikasi nama mesinnya, terus share informasinya, terus ada informasi lainnya gitu ya, aktivitas untuk melakukan hacking. Contohnya misalnya alamat MAC address-nya, yang posisi berada di layer data link, itu kita sudah dapatkan gitu ya. Jadi dari sisi korban kita udah banyak informasi yang kita peroleh gitu ya. Terus ada beberapa ekstraksi informasi dari service pelayanan di sisi korban yang kita peroleh dengan metode enumerasi ini, yaitu dari DNS zone transfer. Ada DNS server, primary, and secondary melalui database. Jadi ada primary DNS dan ada secondary-nya. Jadi ada zonanya di antara request atau mungkin respon dari antara domain satu dengan subdomain berikutnya. Jadi nanti ada domain, ada subdomain. Nah, itu mereka saling berinteraksi gitu ya, komunikasi di antara DNS tersebut. Nah, terus di situ ada juga membahas masalah SMTP mail, Simple Mail Transfer Protocol. Jadi proses mengirim dan menerima email antar server. Nah, ini kita mencoba melakukan metode ini ya, dari DNS zone, terus ada SMTP mail, terus ada Simple Network Management Protocol, atau istilahnya kita melakukan manajemen di suatu perangkat device jaringan. Misalnya dari sisi routernya, dari sisi switch-nya, terus dari sisi bridge-nya atau hub-nya. Jadi kita melakukan manajemen dari perangkat device jaringannya. Terus ada NetBIOS atau Network Basic Input Output System. Jadi program aplikasi berkomunikasi pada LAN dan sifatnya adalah interoperabilitas. Jadi misalnya suatu sistem operasi itu dapat berkomunikasi dengan sistem operasi lain itu dalam suatu protokol yang sama. Jadi mungkin di situ kita mengenal protokolnya, contohnya Samba gitu ya. Ini contoh dari NetBIOS. Terus ada juga Network Time Protocol atau NTP. Jadi kita melakukan sinkronisasi jam komputer melalui jaringan. Jadi sinkronisasi jamnya itu harus sama, clocknya itu harus sama di antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Terus ada LDAP, Latitude dan Directory Access Protocol. Jadi sifatnya kita service directory yang terdistribusi, directory ya, bukan datanya, tapi directory yang terdistribusi. Terus ada enumerasi NetBIOS, Network Basic Input Output System, yang sudah dalam bentuk standar. Jadi sistem operasinya lebih nanti kebanyakan di sistem operasi Windows. Bagaimana distro yang lain sebenarnya, atau mungkin sistem operasi yang lain? Kalau Linux itu sudah menyesuaikan gitu ya. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi dengan sistem operasi yang lain dalam suatu protokol yang sama di dalam jaringan gitu ya.
Nah, di situ nanti ada bantuan dari semacam protokol Samba gitu ya. Jadi mereka saling berkomunikasi, dan begitu juga ada namanya SMB, server server message server message block gitu ya, untuk mengkondisikan dari program aplikasi NetBIOS. Oke, di sini enumerasi NetBIOS itu programnya interoperabilitas. Jadi interoperabilitas itu dari beberapa vendor atau produk macam apapun, maka dia bisa saling berkomunikasi di antara satu sama lainnya. Jadi antara aplikasi itu dapat saling berkomunikasi pada local area network. Informasi yang bisa didapatkan dari enumerasi NetBIOS, pertama, daftar komputer pada suatu domain. Jadi daftar komputernya dalam suatu domain kita dapatkan, terus daftar share-nya pada masing-masing host, terus ada policy dan passwordnya kita bisa peroleh, tapi bukan dalam password ini ya, tapi cuman polisi kebijakan dari penggunaan passwordnya gitu, itu kita bisa peroleh. Terus bagaimana kita melakukan enumerasi SMB? Salah satu bagian dari NetBIOS. Dari sini service yang berjalan di Windows itu karena ini biasa digunakan penggunaannya di sistem operasi Windows. Jadi penggunaan portnya itu di 135 dan 139, begitu juga di 445. Karena di sini layanannya sangat rentan dan lemah ya. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan perintah di Nmap, misalnya di sini ada kita kasih argumen min_p, terus di sini ada port 135,139. Ini menyatakan adalah portnya. Terus di sini ada alamat IP range-nya, IP address-nya dari 1 sampai 254. Jadi 192.168.163.1 sampai 254. Nah, di sini kira-kira port mana saja di 135, 139 dalam kondisi terbuka. Nanti kita akan lihat di alamat IP dari range 1 sampai 254. Nah, hasilnya seperti ini. Maka di alamat IP 192.168.163.1, nah kita mendapatkan port statusnya dari 135, 139 dalam keadaan statusnya terbuka. Nah, di sini kita mengidentifikasi juga alamat MAC address-nya. Ini posisi alamat MAC address yang ada di di virtualnya gitu ya. Kalau di sini contohnya adalah VMware. Terus begitu juga di alamat IP yang lain. Nanti kita buat range misalnya dari 192.168, 131 sampai 254. Maka yang bisa kita peroleh adalah di 3 sistem operasi ini gitu ya. Di alamat di alamat jaringan ini. Oke, nanti kira-kira teman-teman kalau misalnya di sini yang kita bisa aktifkan mungkin 2, maka di situ range-nya adalah cuma 2 gitu ya virtualnya. Jadi seperti itu. Oke, terus di sini kita melakukan enumerasi SMB. Kita contoh di sini dengan perintah nbt scan dari alamat 192.168.163.1 sampai 254 gitu ya range-nya. Maka kita juga akan memperoleh nama dari NetBIOS-nya. Nah, nama domainnya NetBIOS ini ada desktop 78M60J5 dan seterusnya sampai XYZ, dan begitu juga alamat IP-nya dari range ini 1 sampai 254 dan alamat MAC address-nya. Ini alamat MAC address sifatnya unik di antara suatu device satu dengan device yang lain, karena nanti akan membantu kita saat melakukan proses hacking gitu ya, karena antara host satu dengan host yang lain ini sifatnya unik. Dan ini berada di layer data link. Oke, terus kita akan mencoba melakukan enumerasi DNS, domain name server. Nah, ini contohnya kalau misalnya Anda melakukan peretasan di website yang sifatnya bisa dilegalkan dalam tahap proses belajar hacking. Pertama di situ ada hackthesite.org, terus ada certifiedhacker.com, ada hack.me, terus ada checkmarks.com, terus ada demotestfire.net, terus ada megacorpon.com. Nah, ini contoh yang kita nanti akan bisa coba melakukan peretasan di sistem ini, di alamat website ini gitu ya.
Nah, teman-teman silakan menggunakan web ini untuk proses belajar hacking. Jangan menggunakan alamat website yang lain karena sifatnya nanti ilegal dan saya juga tidak akan bertanggung jawab di situ. Nah, di sini saya akan mencoba ada 2 website yang untuk melakukan enumerasi gitu ya. Ada megacorpon.com, ada demotestfire.net. Yang saya coba di sini di megacorpon. Jadi kita melakukan enumerasi DNS, informasi apa saja yang kita peroleh dari website tersebut. Terus di sini kita memperoleh alamat IP address-nya, terus ada hostname-nya, terus ada username, nama mesin, terus ada nama user atau grupnya gitu ya. Terus ada DNS server, terus kita juga bisa memperoleh alamat email DNS-nya, domainnya. Terus kalau saya informasikan bagaimana DNS zone transfer, kalau misalnya di sini ada primary domain dan ada secondary domain, atau mungkin di situ ada domain dan ada sub domain gitu ya. Kalau di sini kalau Anda lihat dari layar Anda, di sini ada net server, maka di bawahnya ada xyz.net, atau mungkin di situ subdomainnya adalah 81.xyz.net, terus ada 82.xyz.net. Terus ada zonanya lagi di bawahnya, ada subnya lagi, itu ada 83.xyz.net. Jadi seperti itu. Jadi ada domain, ada sub-domainnya lagi gitu ya untuk DNS zone transfer. Jadi kita bisa mengcopy alamat DNS di primary-nya ke secondary-nya gitu ya. Nah, di sini ada contoh untuk melakukan enumerasi DNS. Kalau di sini kita lihat di website yang sudah tersedia saat kita melakukan belajar hacking. Di sini ada host min t, host spasi min t, t-nya kecil, terus spasi ns, terus di sini megacorpon.com. Maka kita akan memperoleh nama domain yang tersedia di megacorpon.com. Jadi ns1, ns2, ns3. Dan begitu juga kita akan mencoba menemukan email yang ada di domain tersebut. Jadi kita host min t spasi mx megacorpon.com, maka kita akan memperoleh beberapa alamat email yang tersedia di domain tersebut. Ada mail megacorpon.com, ada mail to.megacorpon.com, ada fb.mailgandhi.net dan spool.mail.gandhi.net. Ini contoh-contoh email yang tersedia di domain tersebut. Nanti rekan-rekan bisa mencoba gitu ya, dan yang website yang tersedia untuk proses belajar. Terus di sini kita ingin mencoba bagaimana kita melakukan enumerasi dari DNS zonanya, dari mana sih yang primary, mana yang secondary domain. Nah, kalau dari sini kita mencoba ada hostmin l megacorpon.com, terus ada ns1, terus ada megacorpon.com. Maka di sini kita akan memperoleh transfernya valid. Maka di sini bukan sebagai primary, tapi sebagai secondary-nya. Nah, kalau kita memberikan hostmin l megacorpon.com ns2.megacorpon.com, maka kita akan memperoleh aliasnya gitu ya, atau subdomain berikutnya. Hasilnya seperti ini tampilannya. Maka di situ ada admin megacorpon, di situ alamat IP-nya 38.100.193.83. Nah, ini contoh beberapa subdomain yang tersedia dan memiliki alamat IP-nya gitu ya, dari DNS primary-nya. Oke, terus bagaimana kita melakukan enumerasi untuk Linux? Jadi ada enum for Linux. Jadi sebenarnya enum for Linux itu kita mengenal dengan istilah NetBIOS. Nah, di NetBIOS ini sebenarnya sudah de facto banyak dimiliki, merupakan suatu standar, dan di situ Windows pun juga sudah menyesuaikan sistemnya, dan begitu juga Linux gitu ya. Jadi mereka antara Windows dan Linux itu bisa saling berkomunikasi di dalam jaringan itu pada protokol yang sama. Yaitu contohnya adalah di Samba.
Nah, misalnya di sini kita kalau misalnya melakukan enumerasi for Linux, kita bisa misalnya belum terinstall di di kali Anda, misalnya Anda coba perintahkan apt get install enum for Linux gitu ya, tinggal nanti di-upgrade saja. Setelah itu nanti kalau sudah terinstall, maka kita tinggal berikan perintah enum for Linux. Kalau misalnya kita belum tahu perintahnya, tinggal enum for Linux help gitu ya. Ada beberapa opsinya gitu ya, argumen-argumen apa saja yang bisa kita peroleh untuk melakukan opsi ke target kita. Argumennya di sini kalau kita berikan enum for Linux min v kecil, terus ada alamat IP target kita, apa saja yang bisa kita peroleh, banyak sekali nanti detail. Nah, kalau dari sini hasilnya, jadi saya langsung ringkas saja informasi yang bisa kita peroleh dari sistem operasinya, dari target kita, terus nama domainnya, terus ada informasi SAR-nya, terus ada informasi user group, terus ada informasi policy password, dan device yang terhubung pada dari target kita. Jadi target kita contohnya ada printer yang terhubung, nah itu kita peroleh gitu ya dari informasi yang diperoleh menggunakan enumerasi for Linux. Jadi seperti itu. Nah, dari sisi penugasan, nah ini yang cukup menarik yang kita tunggu-tunggu. Nah, di sini ada beberapa 11 lab dari modul ini. Nanti silakan dari rekan-rekan menentukan satu kelompoknya. Satu kelompok di sini kan ada 9, dan mungkin ada beberapa dalam satu kelompok bisa 4 atau 5 orang dalam penugasan labnya. Nanti silakan menggunakan beberapa tools yang tersedia untuk melakukan enumerasi. Nah, kalau di sini salah satu contohnya ada Global Network Inventory, itu melakukan enumerasi di NetBIOS. Terus ada Advanced IP Scanner, kita melakukan enumerasi di sumber daya jaringan. Terus ada Superscan, kita melakukan enumerasi jaringan juga gitu ya. Terus ada HAINA, di sini kita melakukan enumerasi di sumber di lokalnya, di lokal mesinnya. Terus ada NetBIOS enumerator, kita melakukan enumerasi jaringan juga. Terus ada SoftPerfect Network Scanner, kita melakukan enumerasi jaringan. Ada Nmap dan NetUse. Nah, di situ kita melakukan enumerasi di jaringan target gitu ya. Kita melakukan enumerasi pelayanan yang di target mesin. Terus ada SNMP gitu ya, Simple Network Management Protocol gitu ya. Ada enumerasinya, kita menggunakan toolsnya adalah SNMP Enum. Terus ada toolsnya adalah Active Directory Explorer. Kita melakukan enumerasi di LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Terus ini yang kita udah coba melakukan, silakan nanti lebih detail lagi untuk demonya enum for Linux untuk melakukan enumerasi dari Windows dan di Samba gitu ya, di host Windows dan Samba. Jadi nanti silakan lakukan demo percobaan di antara beberapa labs ini dari rekan-rekan. Silakan nanti mungkin satu kelompok bisa mendapat 1 atau mungkin bisa 2 gitu ya, tapi yang saya wajibkan 1. Nah, dari pengumpulan tugasnya karena permintaan dari Kaprodi kita, nanti silakan ini atas permintaan Kaprodi, jadi penugasannya nanti dikirim ke channel YouTube di Prodi Teknik Komputer. Jadi mungkin seperti itu. Oke, nanti apa yang saya rasa cukup saja pertemuan kita. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.